Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Delen Bordir. Kali ini saya akan coba memperbaiki bagaimana caranya memperbaiki mesin bordir yang tidak bisa baca flash disk. Ini udah saya masuk ya, flash disknya udah saya masukin. Tapi ketika kita rekam, kita pilih input lalu enter, dia akan muncul tulisan error medium. Meskipun saya ganti pakai flash disk ini juga sama ya. Ini coba pakai flash disk yang lain. Nah, ini dia akan selalu muncul error medium. Jadi kesimpulannya mungkin lubang USB-nya yang longgar, atau bisa juga solderan yang di dalam itu lepas. Jadi kita cek saja. Pertama-tama teman harus matikan dulu mesinnya. Ini matikan. Lalu buka baut yang di belakang ini ya. Ini baut ini. Oke. Setelah itu lalu kita buka casing kepalanya ya. Oke, akan saya buka dulu LCD-nya. Oke, teman-teman, udah saya buka ya bautnya dari sini ya. Ini ada 4 baut. Kita buka. Nah, di sini teman-teman tinggal cabutin saja yang ini adalah strum ya, tegangan, dan ini data. Ini data juga ini. Ini caranya ini. Yang ini ditarik ke sini ya. Nah, ini juga sama. Tinggal tarik saja. Dan ini juga di sini ada kancingnya atau kuncinya. Jadi ini tekan lalu tarik. Ini juga sama. Oke. Dan setelah itu teman-teman harus buka, ini ada baut 1, 2, 3, 4. Tapi saran saya teman-teman, kalau memang teman-teman tidak bisa membongkarnya, saya sarankan mending menyuruh teknisi atau ahlinya yang sudah berpengalaman ya. Karena ini fatal sekali kalau misalkan salah pasang, bisa menyebabkan kerusakan pada komponen lain. Jadi saya sarankan kalau mau ngeganti ini, kalau tidak paham mending menyuruh orang yang paham ya. Oke teman-teman, saya pas dulu videonya. Dan ini saya akan buka dulu baut-baut ini. Nanti kita videokan lagi. Harus hati-hati ya teman-teman, karena di bagian depan ada LCD ya, jangan sampai ketekan atau gimana pun, supaya LCD tidak pecah ya. Harus benar-benar hati-hati bongkarnya. Nah, bautnya udah saya buka. Oke, kita tinggal bongkar casingnya.
Ini ternyata bagian ininya longgar ya teman-teman. Bagian pemegang groundnya longgar. Kita harus bongkar dulu semuanya ini biar kita pengerjaannya gampang. Ini cara buka panel ini, kita tarik yang atas. Ini yang hitamnya kita tarik saja pelan-pelan, lalu tarik kabel fleksibelnya dan kita buka baut ini. Kita buka juga, kita tarik saja, dan ini juga sama, ditarik saja. Perhatikan ya teman-teman, nanti masangnya jangan terbalik ya. Yang harus diperhatikan adalah ketika nyopot, diperhatikan dulu posisinya ya. Ini bagian panelnya, jadi yang kita perbaiki adalah bagian sini ya. Teman-teman harus sediakan multitester dan solder ya untuk menyoder ulang atau mengecek apakah ini short atau tidak sama kaki yang lain. Jadi kita akan cek ya pengecekannya seperti pengecekan elektronik yang lainnya, sama saja ya. Ini alat-alat yang diperlukan ya teman-teman. Tester, sedotan timah, solder, dan timah. Nah ini rencana saya konektornya mau ganti pakai ini ya. Nah yang teman-teman perhatikan ya, ini pinnya ada berapa ya. Ini kan ada 4, ini juga 4 ya. Tadi ada 4 ya. Oke, akan saya coba ganti ya teman-teman. Ini yang harus kita solder ya teman-teman, kita sedot dulu timahnya. Gunakan fluk biar mudah mencairkan timah.
Oke teman-teman, ini udah saya bongkar ya, udah saya buka solderannya. Ini ada kelihatan gosong ya, ini mungkin bekas solderan. Oke, akan saya ganti coba menggunakan ini ya. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman harus cek dulu ya, apakah jalur ini nyambung ke IC ini atau tidak. Nah, caranya teman-teman harus pakai tester dengan skala buzzer ya. Sorry, baterainya copot. Nah, sampai bunyi gini ya. Oke, pertama kita pin 1 jalurnya ini ke sini ya. Sini ya. Nih, pin 1 jalurnya ke sini ya. Ini harus nyambung ya. Nah, ini nyambung ya teman-teman. Terus pin 2 nya terus ini pin 2 ini ke kaki IC ini ya, nyambung juga ya. Dan ini kaki nomor 3 ke kaki IC juga nyambung. Nah, yang ini ground ya, ground larinya ke jalur sebelah nih. Nah, ini nggak nyambung ini ya. Oh, nggak nyambung ya. Nah, yang sebelahnya ini nyambungnya ke sini ya. Yang ini juga nyambung ke sini ya. Ini ya. Oke. Kalau yang atas, kaki atas 1 nyambungnya ke sini. Oke. Oke, ternyata jalurnya tidak ada yang putus. Nah, kita lakukan pergantian saja. Lakukan pergantian konektornya. Dan ini teman-teman yang udah saya pasang ya. Jalurnya ini nanti kita bersihkan pakai thinner. Oke. Saya akan tes dulu, dan sebelum dites saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, tadi saya pasang begini ya, tapi tetap tidak bisa terbaca ya, karena mungkin longgar ya, nggak ada pegangan. Karena saya kalau beli aslinya susah ya, kakinya tidak sama. Akhirnya saya rakit pakai kabel kayak gini. Ujungnya saya pakai ini ya,
Nah, ini harusnya teman-teman beli yang udah ada rumahnya ada ya. Tapi ini saya untuk sementara saja, nanti saya beli supaya bisa dipakai hari ini aja. Jadi saya sambung saja ke kabel yang ini ya. Karena kalau dari sini kebanyakan sering longgar, jadi susah buka USB atau masuk keluar, makanya kendalanya longgar atau solderan yang ini retak ya, karena sering goyang masuk. Nah, lebih aman pakai kabel kayak gini ya, dan tidak mudah tersenggol ya, kayak gitu ya teman-teman. Dan ini saya akan coba tes ya. Oke, ini akan melakukan pemasangan lagi ya teman-teman. Karena saya susah megangin, jadi saya pas dulu videonya. Nanti sesudah dipasang akan saya videokan lagi. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya. Akan coba saya nyalakan apakah bisa untuk merekam. Dan coba saya pasang USB-nya. Sorry, saya taruh dulu karena susah nih, tangannya cuma satu. Oke, USB udah saya pasang. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sudah bisa rekam. Saya akan coba rekam. Alhamdulillah sudah bisa ya teman-teman. Dan begitu caranya untuk mengganti atau mengatasi USB tidak terbaca ya. Nah, itu ada satu kemungkinan USB-nya longgar atau kaki-kakinya patah di dalam, seperti yang saya lakukan tadi. Itu harus melakukan penggantian. Nah, untuk amannya sebenarnya teman-teman aman pakai kabel gini, tidak tersenggol ya. Kalau nancep flash disk di sini kebanyakan tersenggol jadi patah ya. Nah, mendingan diginiin jadi aman. Cuma ya ini ujungnya harus beli yang ada rumahnya ya. Kalau ini saya cuma sementara, mungkin besok saya ganti lagi. Karena ini saya ngobrol kerjaan, jadi supaya bisa rekam hari ini, jadi saya untuk sementara pakai ini dulu. Nah, besok akan ganti lagi. Jadi begitu ya teman-teman, yang harus diperhatikan pinnya jangan sampai tertukar untuk penyolderannya ya teman-teman. Jadi disamakan di PCB. Kalau misalkan tertukar maka tidak akan bisa membaca atau akan short kepada komponen lain. Jadi berhati-hatilah untuk mengganti ini, dan jangan mengganti sendiri kalau tidak paham. Lebih baik serahkan kepada yang ahlinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.